Beliau, beliau, lagi. beliau yang ahli. Beliau khususnya usul fikih. Terkait dengan kias dalam ibadat muahdah ya. Saya kira utama kali kalau ibadat muahdah dia adalah kias seperti. Kenapa? Karena memang laysat ma'qulatul ma'na. Jadi tidak ada ilat yang bisa kita istimbatkan di situ. Jadi memang tidak mungkin kita mengkiaskan menjadi misalnya saat yang keenam, tidak mungkin. Ya. Jadi yang terjadi sekarang kalau misalnya zakat kan banyak yang baru tuh, karena dia ada makna di situ. Jadi mungkin fil maqadir, itu dia makna. Di fil maqadir zakawat, khususnya yang mansusah, ya kan? فيما لا نستطيع طبعا هذا مفتوح للاجتهاد يعني بعضهم يقيس على الزراعة يعني زكاة الزروع بعضهم يقيس على هكذا يعني نعم هكذا هو مثل هكذا يقول يعني لا يذهب بعيدا. Yang pertanyaan kedua mau nanggapi yang tentang mazhab apakah kalau ada permasalahan yang kita bahas dan itu ternyata sudah dibahas oleh para ulama bisa disebut dengan ijtihad atau tidak? Ya, di antaranya misalnya Imam Suyuti, Imam Daqiqil Aid, imam besar dalam mazhab Syafi'i, semuanya melakukan ijtihad tapi hasil ijtihadnya yuwafiqul mazhab. Jadi mereka tidak buat apa saya membangun mazhab lagi, kan toh hasilnya sama dengan mazhab Syafi'i, saya tidak usah keluar dari Syafi'i ya. Jadi seperti itu kerendahan diri dari Imam Suyuti, Imam Taqiyuddin Subki yang disebut dengan mujtahid mutlaq, Daqiqil Aid yang disebut sebagai mujtahid. Mungkin seperti itu. Dan sekarang insyaallah ada hadis Nabi mengatakan bahwa umat saya itu seperti hujan, ya tidak ada yang tahu yang mana yang bermanfaat, yang di awal hujan, yang di akhirnya. Saya tahu di akhir zaman habis muskilah, ya. Dan di akhir zaman akan ada Imam Mahdi yang akan membangun Islam, habis muskilah, insyaallah. Jadi kalau yang kita pelajari ada yang saya pahami dengan baik bahwa pintu ijtihad itu tidak boleh ada yang mengklaim itu. Ya, yang terjadi itu bahwa orang sudah malas untuk berusaha maksimal untuk berijtihad. Ya. Insyaallah ketika kita maksimal, ya namanya juga istifradul wus ya, harus maksimal dari semua ya pendekatan dari dalalatul nusus harus artinya untuk membangun sebuah hukum dalam satu hal harus dicek semuanya dari itulah yang disebut dengan istifradul wus ya, kata siapa? Ibnu Mas'ud ya, siapa yang tulis? Wala alu artinya saya tidak artinya sekedar beristimbat, tapi betul-betul memberikan yang terbaik maksimal. Iya. Maaf. Ada. Saya nambahin sedikit ya. Izin, ini pertanyaannya sangat menarik Ustaz Saif ini. Subhanallah. Kalau pertanyaan itu ditujukan ke saya begini. Secara dasar kalau kita bagi pengkaji usul fikih tadi seperti tadi yang saya sepakat yang disampaikan oleh Dr. Mahkamah Mahdi bahwa pembahasan fikih itu kan dibagi dua, ya imma di ibadah ya imma muamalah. Secara gambaran umum. Kalau ibadah itu dia final, dia tawakuf fil makna. Ya, makanya ada prinsip al-asul fil ibadah at-tahrim, kan begitu ya. Tapi nanti gini, dalam persoalan kias ini kan merupakan bentuk dari ijtihad gitu ya.
Dan ijtihad itu kalau misalnya nanti kita klasifikasikan tuh ada ijtihad qiyasi, ada istislahi, dan istislah ini bagian dari istisani dan lain sebagainya. Dalam persoalan-persoalan hay'ah, justru saya melihat dan saya sepakat dengan sebagian ulama yang mengatakan ada juz'un bagian-bagian ibadah pada prakteknya mau tidak mau itu harus dikiaskan dengan kias yang bukan dalam konteks yang kita masuk dalam bangunan kias yang rukun-rukunnya kemudian ada ilat dan lain sebagainya. Karena nanti begini, dalam persoalan hukum yang digali dengan ijtihad dengan pola kias itu kan dalam menentukan ilatnya itu kan harus menyamakan ilat itu dengan manat yang kita sebut dengan pola yang kita sebut mulai takhrij al-manat gitu ya, kemudian tangkik al-manat, yang ketiga tahqiq al-manat. Nah ini maka kita mau tidak mau harus memposisikan rukun-rukun yang ada tadi ya harus benar-benar matching gitu. Ketika dia tidak matching, tidak sama, muncullah dengan istilah fuqaha yang disebut dengan qiyas ma'al farid. Nah gitu ya. Tapi ada persoalan-persoalan yang bahkan tadi dikatakan yang maqadir tadi, atau bukan contohnya maqadir saja gitu ya. Contoh misalnya begini. Dalam persoalan ibadah mahdoh, haji itu ada ibadah mahdoh. Tapi dalam manasiknya, pelaksanaannya, walaupun secara inti, secara keseluruhan Rasulullah mengatakan ya, haji itu sesuai dengan manasik yang dilakukan oleh Rasul. Kan gitu kan? Salat itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasul. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya, dalam persoalan hayat, hatta haji sendiri pun kemarin yang kita diskusikan di Darul Ifta ya, terkait dengan waktu. Nah ini ada pertimbangan-pertimbangan maslahat, bahkan dalam asasiyah masalah tawaf sendiri, gitu ya. Nah, tawaf sendiri pada hakikatnya pada asal muasal hukumnya adalah dilakukan dengan secara manual berjalan kaki, begitu ya, atau dengan sa'i, gitu ya. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang? Walaupun ada syarat syar'inya ya, masalahnya ada orang yang kemudian bertawaf itu kemudian sahabat ada yang menggendong ibunya. Kemudian ada sebahagian masyarakat ketika itu ada yang berada di atas tandu gitu ya. Nah dengan pelaksanaan tawaf dengan sekarang menggunakan skuter gitu masalahnya. Nah ini hal-hal yang sesungguhnya kalau kita melihat pelaksanaan ibadah, maka apa yang kemudian saya pahami persoalan kias itu adalah persoalan makna makna di mana setiap persoalan muamalah itu khalis makna makna dari A sampai Z. Walaupun makula mana itu sendiri nanti akan punya irisan apa yang kita sebut dengan prinsip-prinsip yang sudah dia sabit, dia tidak bisa tagoyur, berubah. Tapi dalam prakteknya karena dia mengikuti perkembangan zaman, dia akan seiring perkembangan waktu dia akan berubah. Dan ibadah punya irisan yang kita sebut dengan pelaksanaannya itu mengikut dengan kebutuhan maslahat setempat. Nah, ketika mengikuti kebutuhan maslahat setempat, kita akui dalam diskursus yang cukup panjang, jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah tidak sah dilakukan dengan qimah. Itu kita akui. Gitu ya. Tapi langkah yang sangat maju ke depan, mazhab Hanafi sudah menyimpulkan sebelum hadirnya mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali menyatakan boleh dengan qimah, dengan uang. Gitu ya. Padahal zakat itu adalah yang kemudian kita sebut dengan ibadah mahdoh, gitu ya. Maka ini yang menjadi diskursus yang menjadi sangat bagi kita yang memahami hukum syariah itu, hukum penting itu, ya, di mana prinsip ilat yang ada di dalam qiyas, prinsip manat yang ada di dalam maslahah, istisan itu punya peran penting dalam merubah pelaksanaan ibadah yang dalam pelaksanaannya makula mana. Bukan pelaksanaannya yang dia tawakuf, yang amrun ta'abbudi, yang memang tidak bisa dirubah-rubah. Nah, itu yang saya pahami dan yang saya setuju dengan sebagian ulama yang mengatakan bahwa hatta fi umur ibadah sekalipun, kias itu punya peluang, tapi sangat kecil. Tapi sangat kecil. Kenapa? Kalau kemudian tidak masuk di situ, karena dari prinsip kias itu sendiri itu merupakan cara yang Allah berikan, ilhamkan kepada para ulama kita untuk menjadikan hukum itu benar-benar, kalau dalam bahasa kita sekarang ketika berbicara tentang nawazil itu tanzil.
Jadi kan kalau misalnya kita merumuskan hukum itu dari kemudian taswir, lalu takib, lalu tanzil gitu ya. Ketika hukum itu tidak ditanzilkan, itu kan ada suatu kekosongan hukum yang membuat kita terus kita mau ngapain gitu. Gitu ya. Sebagaimana kemudian dalam mazhab yang kita sebut dengan zahiri, ya sudah tidak ada di dalam Al-Qur'an, kenapa kita harus pakai kan gitu ya. Buat apa kita mengkiaskan? Al-Qur'an tidak ada berbicara gitu. Bagaimana kemudian zakat tijarah dan gitu ya. Di dalam hadis walaupun di situ disebutkan zakat tapi Al-Qur'an tidak berbicara. Jadi ada kekosongan hukum gitu. Nah, itu yang saya pahami. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, menariknya ketika kita berbicara tentang ijtihad. Jadi kalau kita yang hobi baca bukunya Dr. Qardawi ya, tapi mahasiswa sekarang kayaknya nggak ada yang hobi nih Dr. Qardawi. Sebab mahasiswa sekarang kalau misalnya talaki sama Dr. Ali Jum'ah itu di Iwayatul Abi Annal Qardawi dan lain sebagainya itu kan agak di ini kan ya, agak diwanti-wanti. Tapi mungkin saya berbeda pandangan dengan Fadilatul Syekh Ali Jum'ah karena saya generasi di sebelum Saurah gitu ya, di mana masa kami dulu 2010 ke bawah. Dr. Qardawi itu adalah tokoh pemikir yang pemikiran gagasannya itu subhanallah luar biasa gitu. Dan dalam salah satu karyanya itu yang disebut dengan ijtihad, saya rekomendasikan teman-teman ya, walaupun yang terutama khusus buat yang teman-teman yang syariah gitu ya, sunnah muakkadah yang buat teman-teman yang non syariah gitu ya. Coba baca buku beliau Al-Ijtihad Syariatul Islam. Nah, di buku itu jelas sekali kita sebagai tholibil ilmi harus memahami konsepsi ijtihad itu secara jelas. Nah, di dalam buku itu tadi seperti kalau pertanyaan Ustaz Saif tadi dikatakan, apakah mengambil hukum yang telah dirumuskan final di kalangan mazhab itu bisa masuk dalam kategori ijtihad tadi? Kalau menurut Syekh Qardawi, ijtihad itu dari sisi esensinya itu 3. Ada yang ijtihad intiqai, ada yang ijtihad insya'i, ada yang al-jam'u baina intiqai wal insya'i. Makanya saya rekomendasikan nih buat teman-teman nih. Cuman saya khawatir ini teman-teman yang era-era sekarang, dokter. Teman-teman mahasiswa sekarang ini informasinya dokter, nanti mungkin bisa diarahkan juga untuk nanti kader-kader persis kita yang sekarang. Hobinya talaki. Talaki itu nggak salah. Saya anjurkan nanti rajin talaki. Tapi jangan malas baca buku. Nah gitu. Kami dulu generasi yang memang, mohon maaf kekurangan kami, agak malas talaki. Tapi kami termotivasi untuk rajin baca buku. Nah gitu ya. Kelebihan antum rajin talaki. Tapi kalau baca buku, jangan-jangan muqarrar juga banyak hanya baca talkisan ya, gitu ya. 250 halaman, tapi bacanya talkisan jadi 25 halaman gitu ya, gitu. Nah, jadi dalam klasifikasi yang disebutkan 3 tadi, yang kita sebut dengan ijtihad intiqai dalam klasifikasi buku Al-Ijtihad tadi yang ditulis oleh Dr. Qardawi, ya, itu ijtihad yang dia memilih salah satu pendapat ulama ya di dalam kitab fikih, dan yang kita sebut itu tadi ada yang disebut dengan ikhtiyar ra'i. Nah, tentu dalam diskusi kita ya, kalau misalnya yang kita review sedikit yang di kemarin tadrib fatwa tadi, ada satu hal yang berbeda, muhimmatul faqih wal usuli wal mufti, terkait dengan penggunaan dalil, pertimbangan kemaslahatan dan lain sebagainya. Begitu ya. Maka memilih pendapat fatwa dari kaul roji itu sah-sah saja. Tapi fatwa yang hakiki seorang mufti seperti kata Dr. Mahkamah tadi, mufti itu adalah dituntut menjadi seorang faqih. Tapi ya, fikih sendiri kalau dijadikan dasar untuk fatwa terkadang itu tidak efektif. Gitu ya. Perlu pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Maka nanti selain ra'yur rajih ada yang disebut dengan ikhtiyar aqwal fuqaha. Ini masuk dalam ijtihad. Gitu ya. Yang Qardawi menyebutkan, Syekh Qardawi menyebutkan ini merupakan ijtihad intiqai, berasal dari kata naqa. Naqa itu dalam konteks yang kita lihat ada pendapat beragam macam pendapat ulama. Kita lihat pendapat yang paling sesuai untuk diamalkan pada satu orang, pada satu komunitas, pada satu negara yang itu berdasarkan kebutuhan masyarakatnya.
Maka bagi seorang mujtahid, seorang mufti yang dituntut untuk ijtihad, seorang mujtahid dia masuk pola yang disebut ijtihad intiqai. Yang kedua ada yang disebut dengan ijtihad insya'i, di mana ijtihad insya'i adalah ijtihad dalam mengistinbat hukum baru pada persoalan yang belum pernah dikaji sebelumnya. Ini persoalan-persoalan nawazil. Nah, gitu ya. Bagaimana seorang fuqaha mu'asir menyatakan hukum kripto, ya, hukum-hukum yang terbaru sekarang itu kan tidak pernah dikaji oleh para ulama, itu dituntut ijtihad. Walaupun nanti ya dalam bangunan fikih analisis hukum itu ada yang kita sebut dengan takyif. Takyif itu adalah bukan kias secara bangunan khusus, tapi mendekati produk hukum yang telah disebutkan oleh para fuqaha yang di dalam kitab-kitab fikih yang ada, gitu ya. Nah, yang terakhir yang disebut dengan al-jam'u bainal intiqa wal insya, gitu ya, memadukan antara memilih pendapat ulama yang ada dengan menyertakan istimbat hukumnya sesuai kasus yang terjadi, gitu ya. Nah, maka dalam ini saya lihat klasifikasi yang disebutkan oleh Syekh Qaradawi ini menjadi menarik dan menjadi menempatkan ya setiap komunitas kita dengan lembaga-lembaga fatwanya itu mencoba memposisikan mana yang aslah, paling bermanfaat, paling sesuai untuk komunitas masyarakat jemaah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan terakhir terkait poin Dewan Hizbah, Penjelasan redaksi sesuai jiwa. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan. antum ini. Satu Fadil, Antum. saya Ahmad. Guru saya mengatakan, saya Ahmad. Apalagi satu kampung. Pertanyaan satu. Satu kamu. Satu kamu. Pertanyaan satu. Sampai kampung. Nanti insya Allah lebih dalam lagi oleh saya belajar. Karena saya belajar termasuk tim edit. Tim edit. Sama Ustaz Amin Mukhtar. Apa memang itu narasi murni editor atau narasi yang sifatnya intisabi, narasi yang dinisbatkan kepada siapa? Sepanjang sependek pengetahuan saya itu narasi editor. Tapi nanti untuk pendalamannya intisab terhadap politik. Saya akan menjawab bermula dari ungkapan Khatib Al-Baghdadi, "An-nasu kulluhum sukaru ila ulama wal ulama kulluhum hayyaru ila man amila betul." Itu bisa dilihat dalam judul ilmu amali. Manusia pada dasarnya laksana orang mabuk, kecuali ahli ilmu, ulama. Dan ulama pada dasarnya laksana orang linglung, hayal, ilama amila ilmi, kecuali sang ahli ilmu itu beramal sesuai dengan ilmunya. Kata sesuai dengan ilmunya terjadi perdebatan ahli ilmu sekarang. Apakah berilmu itu langsung mubasyarah berhadapan dengan teks atau bertanya kepada yang memahami teks? Dalam hal ini para fuqaha tentu saja seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abidin, al-mujtahidu muta'alliqatun bil dalil wal awwam muta'alliqatun bil mujtahid. Urusan dalil, berdalil itu urusan ahli istilah. Tapi urusan awam adalah
bagaimana dia dapat ilmu dari seorang ahli ijtihad. Maka para ulama di sini ada silang pendapat. Apakah taklid itu wajib atau taklid itu bahkan tercela? Nah, justru dari sinilah bermula pertemuan Dewan Islam Persatuan Islam dengan Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Haji Gagas Setiawan. Sampai detik akhir perhelatan seminar tadi, dan semua pihak mengambil istifadah, termasuk dari Muhammadiyah waktu itu tahun 90, saya masih pemuda ya. Dari Muhammadiyah waktu itu diwakili oleh Profesor Asmuni Abdul Rahman. Profesor Asmuni Abdul Rahman, bimbingannya Kiai Haji Azhar Bashir, bimbingannya Kiai Haji Abdullah bin Muhtar. Persatuan Islam tetap berpegang pada taklid itu haram. Kiai Haji Yasubia, taklid itu wajib. Bahkan beliau mengatakan, kami himbau kepada santri-santri kami wajib taklid. Waktu itu sampai mengatakan itu. Ya, gitu. Tapi di akhir kata-kata beliau itu, beliau masih apa? Tapi taklid yang intelek. Nah, itu. Jadi ketika beliau menyebut taklid dan intelek, spontan hadirin mengatakan kalau taklid intelek itu namanya ittiba. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin berangkat dari situ cara pandang memandang mazhab pun terkesan. Persatuan Islam secara umum dengan para tokohnya terutama yang ada di lingkungan rumah Dewan Isbah seperti ya, jadi seolah-olah, yang namanya seolah-olah itu kan tidak sebenarnya. Ustadz Ahmad seperti kambing, nah, tidak sebenarnya. Seperti apanya? Janggotnya, katakan ya. Nah, Ustadz Ahmad seperti tidak sebenarnya. Dewan Hizbah seperti mengungguli Imam Madhab. Dewan Hizbah seperti takabur dalam hal mengambil ilmu atau memisahkan ilmu. Ini pernah dikritisi juga, ada ditanggapi waktu itu oleh siapa? Bapak Menteri Agama yang lama, bukan setelah Pak Kamil Hidayat, guru besar di Yogyakarta ya. Said Agil Munawwar, Profesor Dr. Said Agil Munawwar. Beliau mengkritisi banyak hal, bahwa beberapa pandangan Persatuan Islam dianggap terlalu berani dalam tanda petik. Dari sini, di sini kata kuncinya terlalu berani. Apa makna terlalu berani? Seolah-olah menegasikan pandangan-pandangan imam-imam muktabar terkemuka sebelum kita begitu. Maka kata Ustaz Islam yang namanya seperti yang tidak sebenarnya, gitu ya. Seolah-olah tidak. Justru kami, nah ini nanti bisa diklarifikasi sama saya. Justru kami mengamalkan pandangan imam-imam mazhab muktabar. Di antaranya ada ungkapan ulama mazhab qaulun wa fi'lun tuqbalu wa turadu illa bisahihi hada kubur. Ucapan siapapun, omongan siapapun, amalan siapapun bisa diterima, bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan, dengan menunjukkan makbarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ seolah-olah ada madhab baru yang tidak dikenal dalam madhab mu'tamad, gitu ya. Namun kalau ada beberapa disertasi yang bisa dirujuk,
di tanah air, dalam konteks tanah air ya Ustaz. Satu, tulisan disertasi doktoralnya Dede Rosa, Direktur Pasca UIN, lalu Rektor UIN ya, tentang Dewan Hizbah, istimbat Dewan Hizbah eksis. Mungkin rekan-rekan juga perlu membaca tulisan Prof. Dede. Kemudian ada buku tulisan Prof. Dr. Rijal Ka'bah, walaupun beliau mencoba membandingkan antara turun istimbatnya Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, tapi menyinggung juga soal persatuan Islam. Lalu ada tulisan-tulisan yang lain, Dr. Uyun Kamiludin juga menulis tentang hal itu. Lalu yang terakhir yang saya tahu, tulisan Dr. Gun Abdul Basit juga menulis tentang hal tersebut. Nah, sebenarnya pandangan tadi tidak bermaksud menegasikan itu semua. Atau ya maka muncul pandangan kalau begitu persis mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya sudah dipersoalkan banyak oleh para ulama mazhab. Ya tinggal baca kitab ulama mazhab, tanya kitab mereka, bedah isinya, apa kesimpulannya. Kenapa kita harus bercapek-capek mengkritisi sesuatu yang memang sudah banyak diperhatikan. Nah, nampaknya apa yang disampaikan Ustaz Jim tadi ada korelasinya. Tradisi dalam persatuan Islam selalu mengacu pada pintu tadi, ittiba, taklid, ijtihad. Mungkin perdebatan akan semakin mendapatkan faedah ilmu di dalamnya. Siapa sebenarnya yang berhak menjadi ahlul ijtihad, begitu ya? Sampai pada pertanyaan, apakah anggota-anggota Dewan Hizbah mujtahid? Nah, gitu ya. Kalaupun disebut mujtahid, kategori mujtahid yang mana? Kan? Dr. Wahbah Zuhairi, Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, memetakan mujtahid itu 5 ya. Mujtahid mustaqil, mujtahid mutlak, ghair mustaqil, mujtahid takhrij atau mujtahid mazhab, mujtahid tarjih, dan mujtahid tarjih. Mustaqil itu juga tentu tidak mungkin. Mutlak dan mustaqil juga jauh juga. Ya. Ilmu mazhab juga tidak iktisad terhadap salah satu mazhab. Seperti halnya Imam Qarafi, Imam Al-Ghazali, Imam As-Subki, dan lain sebagainya. Maka dalam disertasi Prof. Dr. Dede Rosada ini, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan yang lain-lainnya hampir pada tataran rata-rata pada tahapan kaji, gitu ya, pada tahapan kaji. Sehingga memetakan, memposisikan pandangan-pandangan mazhab, pandangan-pandangan ulama mazhab yang termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Tadi istilahnya sebagai pemantik, sebagai inspirasi, gitu ya. Seperti yang saya tuliskan di makalah kita, tidak menjadi satu pandangan yang itu adalah diterima secara bulat lalu menjadi istimbat. Nah ini, jadi lebih kepada tarjih menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber untuk dikembangkan kembali menjadi satu pandangan-pandangan. Ini menurut pandangan Imam Mazhab seperti ini. Kenapa? Karena satu sama lain di antara Imam Mazhab pun ada yang mensahihkan, ada yang memberikan suatu dalil. Nah ini itu artinya masih sangat mungkin lahirnya istimbat baru yang terlepas dari cara pandang Imam Mazhab. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ustaz, mungkin nanti sebagian pertanyaan Ustaz Ahmad bisa di kampung kita. Sebagian ya. Ustaz Ahmad Syafur. Ada tradisi pembelajaran yang menarik sebelum dikasih. Saya dulu belajar waktu di pesantren. Kebetulan guru saya itu waktu itu Ustaz Siti Amin. Beliau ini ketua umum PES. Beliau mengajar Sohih Al-Bukhari. Beliau menulis Al-Busaku fil masjid khati'ah wa kaffaratuha dafuha. Sudah ditulis? Hafalkan? Sudah hafalkan? Coba simpulkan sebanyak mungkin kesimpulan dari hanya satu hadis ini. Dari satu hadis ini. Coba simpul, pokoknya jangan dulu baca syarah, jangan dulu baca kitab fikih. Semaksimal mungkin antum, kalau perlu misalkan sampai puluhan, sampai ratusan, mungkin bahkan ribuan, Pak. Silakan, pokoknya bebas, simpulkan sebanyak mungkin kesimpulan. Nah, jadi begini, salah satunya kalau di pesantren dulu, agak berbeda dengan pesantren-pesantren yang lain. Termasuk juga ketika berdiskusi, ketika banyak mengikuti para ulama, tentu saja juga itu istifadahnya kita juga akan besar. Tapi kalau di guru-guru persatuan Islam coba ditanya, itu kila wakola semua, kulturnya mana? Katanya kita satu ditanya. Nah, jadi ini tradisi yang memang dipelajari di pesantren. Makanya kalau di tesis itu dicoba, di sini banyak lulusan ini ya. Di tesis itu kalau belajar fikih tidak ada fikih yang mengarahkannya kepada madhab tertentu ya. Tidak ada kan? Tapi langsung ke Bulughul Maram. Kemudian juga mungkin paling mungkin itu ke saran-saran seperti As-Sunani, misalkan Subul Salam ya, atau misalkan ke Nahwu Autor. Itu kan yang dipelajari adalah metodologinya, bukan mau mengikuti pendapat As-Sunani ataupun pendapat Asy-Syaukani. Nah, sini mungkin cara pandang yang berbeda. Dan ini korelasi dengan apa yang tadi menjadi makabi, dan kemudian juga mabda'nya itu adalah dari mustahid dan mutaqid. Nah, polanya dari sini. Kemudian posisi, bagaimana kaitan dengan reposisi tadi? Nah, terkait juga tadi sama dengan yang Dr. Teteh. Ini adalah kaitan kita ini sebetulnya bermarhab, cuma bermarhabnya secara manhaji. Artinya bahwa perumusan metodologi yang ada di persatuan Islam itu tidak terlepas semuanya juga dari pandangan para ulama. Kemudian dari sisi fikih, mungkin menjawab yang Ustaz Ahmad juga, dan tadi sedikit berkomentar apa yang ditujukan kepada Dr. Ferry kemudian juga Dr. Mahdi. Kaitan dengan posisi pemilihan fikih. Karena kita ini polanya adalah beristimewa langsung dengan mempertimbangkan tadi pola-pola para ulama juga, kemudian aqwal ulama juga. Tapi fokusnya adalah kepada argumentasinya saja. Fokusnya kepada argumentasi, kemudian diuji kembali dengan pengujian yang ada di metodologi persatuan Islam itu saja. Yang memang itu sudah diambil, kemudian dikaji, kemudian dikumpulkan hasil kajian tersebut sehingga membentuk metodologi tersendiri. Makanya sangat mungkin ketika hasil-hasil ijtihad yang ada di persatuan Islam, posisinya adalah kalau bahasa mungkin seperti filsafat ya, mungkin koeksisten. Jadi koeksisten itu sama-sama berdiri. Ketika ada kesamaan pendapat Imam Syafi'i dengan Persis, itu bukan berarti Persis langsung mengambil pendapat Imam Syafi'i, bukan. Tapi Persis itu langsung beristimbat dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian melalui metodologi tadi yang dari para ulama tadi, kita mengikuti para ulama secara manhaji,
kemudian menghasilkan kesimpulan fikih. Posisinya itu adalah koeksisten. Bisa jadi mungkin inspirasinya dari Imam Syafi'i, bisa jadi. Tapi terkadang memang ada jalan yang berbeda. Saya contohkan kasus satu misalnya. Kaitan kemarin dibahas di sidang Dewan Islah itu tentang bagaimana hukum. Pasti ini sudah dibahas oleh para ulama juga. Kaitan dengan, tapi jalannya yang berbeda. Hukum bagaimana menjamak antara asar dengan Jumat bagi musafir. Kalau kita lihat pandangan mazhab misalnya diwakili oleh dua mazhab saja, misalnya seperti kalau di Syafi'iyah, karena memang ini salah satu persoalan yang baru. Kemudian yang digunakan salah satunya adalah dengan tadi metodologi kias diantara, dengan mengkiaskan Jumat itu dengan duhur. Sehingga ketika mengkiaskan waktu Jumat dengan waktu duhur itu, nanti sampai kepada kesimpulan bahwa menjamak antara asar dengan Jumat itu diperbolehkan. Berbeda misalnya dengan madhab Ahmad. Kalau madhab Ahmad, karena memang tidak bisa dikiaskan antara zuhur dengan Jumat itu suatu yang berbeda. Secara sederhana kemudian berkesimpulan bahwa kalau memang tidak ada dalil, maka berarti tidak diperbolehkan untuk menjamak asar dengan Jumat, khususnya bagi musafir yang memilih untuk mengikuti Jumat, tidak sholat duhur misalnya. Nah, kalau di dalam isbah itu jalurnya itu dengan zamannya itu jamaah waktu. Dan saya melihat di pembacaan saya, mungkin bisa jadi belum terbaca ya, tapi mohon silakan dibaca. Belum ada dari kalangan mazahib yang jalurnya ke sini gitu. Jalurnya itu melalui jamaah waktu, ya, jamaah waktu. Jadi waktu duhur itu sama dengan waktu Jumat. Jumat itu waktunya secara waktu sama dengan waktu duhur, ya, waktu duhur. Nah, ketika sekarang musafir memilih untuk sholat Jumat, waktu duhurnya tetap masih ada. Jadi di jamaknya itu adalah jamak waktu itu, bukan jamak sholat. Nah, karena jamaknya adalah jamak waktu duhur juga itu masih ada waktu itu. Walaupun si musafir memilih untuk Jumat, tapi waktu duhur masih ada, maka masih memungkinkan untuk dijamak karena konsepnya adalah jamak waktu. Sehingga boleh melaksanakan sholat asar pada waktu duhur pada hari Jumat, karena waktu duhur tiap hari juga ada. Nah, saya tidak melihat cara yang seperti ini, walaupun mungkin kesimpulannya nanti sama dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah menggunakan kias, tapi kalau di Persis menggunakan analisis sabab diantaranya terkait dengan waktu tadi, adanya waktu, tapi waktunya ketika memilih Jumat, si musafir waktunya masih tetap ada, tapi tidak melahirkan kewajiban sholat duhur, karena si musafir memilih untuk sholat Jumat. Nah, saya tidak melihat yang seperti ini, Ustaz. Artinya bahwa kalau di Persis memang mazhab itu dijadikan inspirasi saja. Jalan-jalan tadinya juga didiskusikan kembali masing-masing. Hanya mungkin dengan alat Persisia mungkin nanti mungkin. Mengaji Persisia. Kemudian kaitan dengan yang Ustaz tadi, berkaitan juga kaitan dengan tadi yang menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Teks itu kan wujud saja. Wujud teks itu. Artinya bahwa ketika kita berhadapan dengan teks Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan berhadapan dengan banyak masalah. Apalagi kalau pendekatannya sudah moduli. Pada akhirnya yang menentukan adalah kaitan dengan metodologi. Mau tidak mau kaitan dengan fikih, pasti ada pemilihan terhadap salah satu wujud tersebut, tergantung daripada metodologi yang digunakan. Karena tidak mungkin juga menggunakan dua-duanya pada waktu yang sama.
Nah, disinilah posisi imam madhab juga demikian. Nah, posisi juga kaitan dengan yang tadi, khususnya yang ruh Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah perspektif. Mungkin perspektif imam madhab beda lagi. Walaupun tetap harus dipahami dalam kerangka bahwa para imam madhab itu pun adalah sebagai sebuah ijtihad, dan berlaku kaidah bahwa ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Mungkin itu betul. Jadi tetap walaupun ada kalimat seperti itu, tapi tetap dipahami dalam konteks perbedaan fikih, perbedaan kaidah saja, bukan perbedaan dari sisi akidah. Dan tetap itu pun dipandang sebagai sebuah ijtihad yang tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Mungkin itu sebagai tambahan saja dari saya. Baik, terima kasih. Meskipun tadi ada sisa satu pertanyaan, tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang 10 menit, jadi insya Allah akan kita cukupkan sampai di sini. Dan kami berterima kasih lagi sebesar-besarnya pertama kepada para pemateri, Dr. Mahkamah Mahdi, Dr. Ferry, Dr. Ginanjar, dan Dr. Teten atas pemaparan materinya. Mungkin sedikit sebelum kita tutup gitu ya, ada pemberian sertifikat gitu ya, yang akan semuanya diberikan oleh Ketua PCI Persis kepada Ustadz Wijdan. Kami persilakan.